Keberanianmu adalah inspirasi dan integritasmu adalah benteng demokrasi masa kini. Teruslah bersinar. Menjadi perempuan bukan hanya menunggu perubahan, akan tetapi menciptakan perubahan. Luar biasa sekali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Selamat datang di program PADE, Podcast Demokrasi Bawaslu Kota Banda Aceh. Tahu nggak guys, kenapa kita namainya PADE? Selain kepanjangan dari Podcast Demokrasi, PADE dalam bahasa Aceh berarti padi, yang filosofinya semakin berisi, semakin merunduk. Nah, kami berharap program PADE ini bisa menjadi ruang baru yang memberi manfaat, menyuburkan pemikiran, menambah wawasan, dan tentunya kita bisa obrolin apa aja nih. PADE ini juga ingin memberitahukan bahwa demokrasi itu ruang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya pengawas saja nih, tapi seluruh masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif. Perkenalkan, saya Dewi Alina, atau lebih akrab disapa Dedeo, akan menemani sahabat PADE. Nah, udah pada tahu kan bahwa pada bulan April kita akan memperingati Hari Kartini, merupakan suatu momentum spesial sebagai sebuah refleksi tentang perjuangan, emansipasi wanita, dan peran perempuan dari masa ke masa. Maka, pada hari ini kita akan mengangkat tema Sri Kandi Masa Kini dalam pengawasan pemilu. Tentunya dong, saya nggak sendirian. Telah hadir bersama kita sosok perempuan yang tangguh, yang kini dipercaya menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Banda Aceh. Langsung saja kita sapa Ibu cantik kita yang telah bersama kita, Ibu Eli Safrida, SE. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu ya, sahabat Bawaslu yang ada di Indonesia maupun di Kota Banda Aceh. Gimana Bu kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah tentu Bu nih, sebagaimana tema hari ini, Ibu merupakan Kartini masa kini, atau kalau di Aceh cutnya masa kini dalam pengawasan pemilu. Bu, boleh dong pada hari ini sahabat PADE ingin mengetahui nih, Ibu sebagai pengawas pemilu, sejauh mana peran pengawas pemilu sebagai pilar demokrasi nyata, tentunya khususnya itu di Aceh. Apa yang membuat Ibu tertarik dan termotivasi, atau mungkin Ibu telah jatuh cinta dan mendarah daging sebagai pengawas pemilu, khususnya Ibu sebagai perempuan dalam pengawas? Mungkin bisa diceritakan? Ya, terima kasih sekali ya, Dedeo ya. Iya, Dedeo. Jadi ini pertanyaan yang reflektif. Artinya saya akan mengulang kisah-kisah selama saya berkecimpung di pengawasan pemilu. Tentu sebuah perjalanan yang panjang. Dari awal tahun 2012 saya mulai tertarik, kemudian makin lama kok jatuh cinta gitu ya. Nah, jadi dengan ketertarikan ini awalnya saya mula masuk ke dunia pengawasan pemilu. Saya itu di pengawas kecamatan. Nah, dipercaya menjadi salah seorang pengawas pemilu di Kecamatan Jaya Baru. Nah, sebuah perjalanan panjang dari tahun 2012 sampai dengan saat ini ya, di tahun 2026, walaupun ada proses-proses yang dilalui, dinamika dalam pengawasan pemilu, tentunya sebagai seorang perempuan ini harus dilalui. Nah, ini yang mungkin nanti akan saya bagikan ke sahabat Bawaslu, terutama ini yang ada dalam podcastnya PADE ya. Kenapa kemudian ketertarikan ini menjadi bagian dari hidup saya.
Kalau dihitung-hitung sudah berapa lama tuh, Dedeng? Sekitaran 14 tahun ada ya, Bu? Sekitar itu ya, panjang sekali Wah. prosesnya. Nah, walaupun kita ketahui pemilu itu 5 tahun sekali gitu. Jadi memang tidak setiap setiap tahun kita melaksanakan pemilu, akan tetapi pengalaman-pengalaman yang dalam rentang waktu 14 tahun tersebut itu tentunya ada pemilu di situ, ada pilkada di situ. Nah, saya berkecimpung itu bukan hanya sebagai pengawas pemilu, tapi juga menjadi bagian dari staf administrasi begitu. Jadi memang akhirnya saya menikmati menjadi bagian dari pengawas pemilu perempuan di Kota Banda Aceh. Nah, apa sih motivasinya? Mungkin ya pertanyaan seperti itu gitu. Pertama, kita ketahui ya, demokrasi itu tentu kita sebelum kita masuk ke dalam sebuah rumah ya katakanlah, tentu kita mempunyai ininya dulu, halamannya dulu gitu ya. Jadi ada gerbang demokrasi yang itu kemudian harus kita jaga. Ya, bukan hanya saya, bukan hanya Dede, bukan hanya orang-orang yang berada di Bawaslu Kota Banda Aceh, kan, tetapi kita semua ini punya kewajiban untuk menjaga gerbang demokrasi tersebut gitu. Jadi setiap orang itu kalau dalam istilah pemilu itu satu suaranya itu untuk satu orang, ya begitu. Jadi berangkat dari kesadaran itu bahwa setiap orang harus menjaga suaranya sendiri. Kita bersama-sama dengan Bawaslu, dia walaupun dia jabatannya itu tinggi gitu ya, tetapi sama suaranya, baik itu dia seorang presiden, profesor ataupun siapapun, dengan masyarakat biasa itu tetap satu, one man one vote ya, gitu. Yang menarik sekali Bu dari jawaban Ibu tadi, berarti telah panjang lah proses yang Ibu lalui, mulai dari pengawas kecamatan, nggak langsung sampai Ibu ada di tahap ini. Tentunya Ibu lewati proses itu sampai sekarang ini bukan hal yang mudah, tapi tetap dilalui dengan senang, dengan bahagia hingga Ibu akhirnya sampai di tahap yang sekarang ya. Jujur saya sangat mengidolakan Ibu sih, bisa sampai Ibu di tahap sekarang ini luar biasa sekali. Mungkin Ibu bisa menceritakan dinamika apa saja atau tantangan apa saja yang Ibu lalui. Ini kan sudah lama nih proses-proses yang Ibu lewati. Apa saja dinamika dan tantangan yang telah Ibu hadapi selama Ibu menjadi pengawas pemilu? Iya, sebagai seorang perempuan ya tentu kita punya keterbatasan ini dalam melaksanakan tugas-tugas yang dalam tanda kutip ini sebuah tugas yang biasanya dilalui oleh laki-laki gitu ya, sebuah pekerjaan yang kalau orang luar bilang ini maskulin loh kan. Kenapa mau jadi pengawas pemilu? Tentu akan banyak sekali dinamika atau tantangan yang akan dihadapi, tekanan-tekanan, intervensi, tapi sebagai tadi komitmen ya, karena awalnya tadi kita sudah berkecimpung, kemudian saya mencintai pekerjaan ini, jadi akhirnya punya komitmen yang dedikasi yang tinggi untuk menjaga demokrasi yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, kita ini sebagai perempuan ya, biasanya tingkat ketelitian kita itu lebih ya. Nah, jadi kemudian kalau dalam pengawasan itu kita ini harus melaksanakan tugas itu sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Jadi tentu dinamika ataupun tantangan itu bisa datang dari berbagai arah, bisa dari internal, bisa dari eksternal. Nah, beberapa yang kemudian kita harus hadapi bersama kalau dari internal adalah kesulitan dari sebuah tim gitu ya. Jadi kita dituntut nih untuk menjaga kesulitan, kekompakan. Kemudian dari eksternal sendiri kita tentu harus membentengi diri dari godaan, tekanan, intervensi apapun
yang nanti bisa datang dalam kita melaksanakan tugas. Ini yang harus kita kita harus menjaga integritas. Ini yang paling penting dalam komitmen kita sebagai pengawas pemilu. Apalagi ini perempuan gitu ya. Jadi pandangannya begini ya. Kalau saya bisa menyebutkan ini bekerjanya penuh waktu, tidak mengenal waktu. Jadi kadang-kadang kita itu matahari terik kita lawan, kemudian jam kerjanya juga karena tadi bekerja penuh waktu, bisa-bisa kita pulangnya pagi nih, Dada. Nah, jadi ini tentu yang nanti akan dilihat, lah ini kenapa sih kok tidak pekerjaannya ini kok waktunya tidak seperti jam kantoran gitu. Jadi memang itu adalah dedikasi kita sebagai pengawas pemilu. Ketika tahapan itu berjalan, maka kita harus stay. Apakah nanti kita berhadapan dengan peserta pemilu, dengan masyarakat, kemudian dengan lingkungan kerja, ini kita harus siap gitu. Jadi memang harus dituntut untuk kita bisa mampu menyesuaikan diri. Ya, pandangan-pandangan negatif atau apa itu mungkin ada ya yang kita rasakan, akan tetapi kita bisa membuktikan dengan kinerja-kinerja bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk memperjuangkan kemudian agar proses demokrasi yang kita awasi ini berjalan dengan sesuai dengan regulasi dan aturan. Sangat menarik sekali. Tadi Ibu ada sempat menyinggung terkait dengan adanya intimidasi pengawas ini berat lah ya gitu ya, sehingga di dalam itu sendiri juga harus solid. Ada nggak selama ini selama Ibu menjabat sebagai ketua Bawaslu ini intimidasi dari luar yang masuk dalam pelaksanaan pemilu ini, Bu? Bagaimana Ibu dalam menyikapi hal tersebut? Apalagi Ibu seorang perempuan nih ya, jadi kan kita nih terkadang mungkin dianggap lemah sama laki-laki nih. Itu gimana cara Ibu menghadapi jika ada intimidasi di situ? Iya, tentu kita punya pembekalan terhadap diri sendiri ya. Yang paling penting tuh kalau jadi pengawas pemilu itu kita paham dulu regulasinya. Ketika kita sudah mencintai sebuah pekerjaan, maka tentu kita akan berupaya belajar untuk kita bisa paham terhadap apa sih tugas dan tanggung jawab kita tuh sebagai pengawas pemilu. Kemudian dari masyarakat sendiri tentu kita bisa memberikan edukasi, pendidikan politik, ya, sosialisasi juga kepada peserta pemilu agar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu harus sesuai dia dengan aturannya, regulasinya. Kalau memang tidak sesuai, tentu kita harus berani untuk mengatakan bahwa ini tidak boleh gitu. Nah, terkadang apa yang menjadi aturan itu yang berlawanan ya dengan kemauan ataupun kepentingan ya dari pihak-pihak lain yang saya maunya seperti ini, kami maunya seperti ini gitu. Nah, kita kembali kepada aturan itu gitu. Jadi memang harus perempuan itu dia tidak tidak kaku juga dalam memimpin, tapi tegas dan tentunya sesuai dengan aturan gitu. Jadi ketika kita sudah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi, dan kita ini melakukan upaya-upaya persuasif ya. Jadi tidak langsung ketika ada pelanggaran ataupun ini kita menindak secara seketika, tidak. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk ini bisa dilakukan pendekatan persuasif, kemudian menyampaikan bahwa ini loh aturannya supaya tidak terjadi konflik ataupun ketegangan yang terjadi di lapangan. Itu yang perlu sekali kita sampaikan dengan baik kepada peserta pemilu ataupun masyarakat. Insya Allah kalau itu sudah dikuasai, sudah kita laksanakan dengan baik, kemudian tim-tim pendukung kita, supporting system kita dari jajaran Bawaslu ini secara kolektif kolegial kita bisa hadapi bersama. Berarti memang harus sesuai dengan aturan yang berlaku lah. Jadi itu tidak bisa lah diinikan gitu ya. Mungkin ini terakhir nih Bu, sebelum kita menutup,
pertanyaan terakhir, mungkin ada penyemangat nih untuk Ibu buat kaum Gen Z dan para milenial nih yang ingin menjadi seperti Ibu. Mungkin ini cuma mereka masih merasa ragu atau takut untuk terjun di dunia kepemiluan yang penuh dengan tantangan ini. Mungkin ada pesan untuk Ibu buat mereka. Iya, siapapun ya, sahabat Bawaslu, siapapun rekan-rekan perempuan, sahabat-sahabat saya dimanapun berada, ayolah memotivasi diri sendiri bahwa kita sebagai perempuan mempunyai kekuatan yang luar biasa, kita mempunyai kemampuan kemampuan ya, kemudian kita bisa bersama-sama untuk membangun demokrasi di Kota Banda Aceh ini. Nah, kami bekerja di sini mendedikasikan kita di pengawas pemilu ini itu berbatas waktu gitu ya. Jadi 5 tahun kita bekerja. Tentu peluang-peluang ini rekan-rekan muda, anak-anak muda yang menyaksikan acara podcast demokrasi ini bisa termotivasi nantinya bahwa kita semua ini punya kesempatan itu. Yang penting kita mau berusaha. Kita tidak menunggu perubahan, tapi kemudian kita menciptakan perubahan. Bagaimana caranya? Ya kita bergabung bersama-sama menjadi bagian dari proses demokrasi itu sendiri. Apakah kita menjadi pengawas pemilu, apakah kita menjadi penyelenggara pemilu, apakah kita menjadi peserta pemilu, atau kita minimal menjadi pemilih yang cerdas. Nah itu kemudian menjadi motivasi rekan-rekan untuk bisa bergabung bersama dengan kita menjaga demokrasi di Kota Banda Aceh. Nah, kebetulan ini hari Kartini ya, tadi juga menyampaikan bahwa kita dengan semangat Raden Ajeng Kartini, kita memperkaya literasi demokrasi ya, khususnya untuk kita bisa memberikan pendidikan politik, edukasi kepada masyarakat. Kalau dulu Kartini itu dalam kegelapan, menembus kegelapan dengan pemikirannya, maka kita sekarang menjadi cahaya demokrasi di Kota Banda Aceh, menjadi Srikandi pengawas yang bisa menjaga cahaya demokrasi di Kota Banda Aceh. Saya selaku narasumber pada podcast demokrasi memperingati Hari Kartini ini mengucapkan selamat Hari Kartini 21 April tahun 2026. Srikandi, kebanggaan, terima kasih telah memilih jalan yang tidak mudah sebagai pengawas pemilu. Keberanianmu adalah inspirasi dan integritasmu adalah benteng demokrasi masa kini. Teruslah bersinar. Menjadi perempuan bukan hanya menunggu perubahan, akan tetapi menciptakan perubahan. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih banyak untuk podcastnya hari ini telah hadir di podcast kami hari ini Bu dengan memperingati Hari Kartini. Memang sungguh sosok yang penuh inspirasi sekali. Oke, khususnya hari ini kita bisa menjadi refleksi sekaligus motivasi untuk semua perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Oke, saya selaku host mohon undur diri. Selanjutnya kita nanti juga akan ada pada episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik. Jangan lupa tetap stay tune di podcast Demokrasi Panwasli Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.